Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sampai di Hotel Aston Bogor sekarang. Yuk, jalan. Nyampe, mau udah nyampe dia. Nyampe. Alhamdulillah. Iya. Ini yang belum swab nanti swab dulu nih. Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kami hormati para pejabat fungsional tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, para narasumber serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga dengan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan evaluasi dan penguatan layanan Direktorat Paten tahun 2022. Baiklah, kami hormati pembukaan kegiatan yang akan dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Diskusi ini akan dimoderatori oleh Bapak Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Kepada Bapak Yasmo dan Mr. Nisiama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat dan kita banggakan bersama rekan-rekan para pemeriksa paten, ahli utama, ahli media, ahli muda dan ahli pertama. Yang saya hormati rekan-rekan para koordinator, subkoordinator, hadirin sekalian, dan tentu saja teristimewa kepada kolega kita, kepada Bapak Tomohiro Nishiyama, JICA Expert yang ditugaskan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan pada hari ini beliau didampingi oleh Bapak Joko Sulistiono sebagai interpreter beliau. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, dan alhamdulillah kita telah berkumpul di Hotel Aston Bogor ini, di Jungle Water Park di Bogor, untuk melaksanakan kegiatan rapat evaluasi layanan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon rekan-rekan yang masih berada di belakang tolong dipenuhi dulu di depan. Silakan dimaju dulu ke depan. Yang masih berada di belakang tolong maju dulu ke depan. Silakan dipenuhi dulu di depan. Kalau di depan tuh kedengarannya lebih jelas, kelihatannya lebih jelas, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa ngobrol dong, silakan ke depan dulu, Di belakang ini masih ada nih,
terlalu banyak hanya minta duduk di depan. Ya, saya tidak mau menghabiskan waktu terlalu lamanya kita duduk di depan. Silakan. Ditugaskan di kantor kita selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sebagai JICA Expert dengan tugas di antara lainnya berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman beliau sebagai patent examiners, sebagai appeal examiners di GPO, berbagi pengalaman dengan kita, ya. Kemudian juga memberi dukungan kepada kita terkait dengan berbagai hal, ya, tentunya berkaitan dengan paten. Nah, kaitannya dengan itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin memaksimalkan keberadaan Mr. Tomohiro Nishiyama untuk Direktorat Paten. Ya. Jangan sampai kemudian ada JICA, ada expert di kantor kita, tapi kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik itu. Jadi ini menjadi alasan saya kenapa kita mengundang Pak Nishiyama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini, kemudian berbagi pengalaman dengan kita tentang pengalaman GPO dalam mengelola dan melaksanakan sistem patennya. Nah, di sesi siang hari ini Bapak Ibu sekalian, saya memang sengaja kepada panitia saya sampaikan, saya akan moderatori langsung presentasi yang bisa disiapkan. Ya, sekedar pengenalan kepada Mr. Nishiyama. Kepada Bapak Ibu sekalian, beliau bergabung dengan GPO tahun 2001, ya. You join GPO 2001 sebagai pemeriksa paten, kemudian juga sebagai pemeriksa banding, ya. Kemudian beliau juga pernah ditempatkan sebagai JICA expert di kantor patennya, kantor IP-nya Vietnam, ya, 2015-2017. Dan sekarang beliau ditugaskan untuk mendampingi kita sebagai JICA expert di Indonesia. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan, kita maksimalkan keberadaan beliau, ya, berbagi pengalaman, ya, karena itu tercantum di kontrak beliau dengan kita, ya, tercantum di kontrak beliau dengan kita. Dan Mr. Nishiyama untuk menyampaikan presentasi selama kurang lebih 1 jam, ya, dengan tema presentasi JPO Updates and Initiative Delivering Value to Global IP Stakeholders. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, materi ini sudah pernah beliau presentasikan di rapat terbatas dengan saya dan juga dengan Direktur KS. Dan saya merasakan yang beliau presentasikan pada waktu harus Bapak dan Ibu dengarkan juga. Karena banyak menurut saya informasi yang bisa kita pelajari, banyak pengalaman yang bisa kita jadikan perbandingan. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Nishiyama akan dibantu oleh Pak Joko Sulistiono. Beliau adalah dosen pengajar di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Beliau pernah tinggal di Jepang 15 tahun, jadi bahasa Jepang udah kayak air aja beliau. Jadi beliau yang akan membantu Pak Nishiyama nanti menginterpretasikan presentasi beliau. Baik Pak Nishiyama, Talisius. Terima kasih. Selamat siang, 皆様、こんにちは。JICA専門家の西山です。 Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dia memperkenalkan diri Bapak Nishiyama sebagai expert dari JICA. 安本局長、また会場の皆様、本日は私に今回のプレゼンテーションの機会をいただきまして、どうもありがとうございます。 Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Yasmon dan juga para hadirin sekalian yang memberikan kesempatan kepada beliau untuk presentasi kali ini. 私からはJPO アップデート&イニシアティブということで、日本の JPO での経験の共有をさせていただきます。
Kemudian tema hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan pengalaman CPO untuk sharing pengalaman dalam kesempatan ini. 私からこの提供の取り組みの中でも、特に、特許審査に関して行われている取り組みについて、ご紹介したいと考えております。 Kemudian JPO secara umum, namun secara khusus nanti akan diperkenalkan bagaimana mekanisme pemeriksaan berkaitan dengan paten yang ada di Kementerian. 先ほど安本局長からもご紹介いただきました通り、私は2001年に特許庁、日本の特許庁に入りまして、特許審査官や、審判官として執業もしてきました。 Kemudian sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Pak Yasmon bahwa beliau ini memang pemeriksa paten dari Japan Patent Office, beliau masuk tahun 2001 sampai dengan sekarang sebagai pemeriksa paten. そして、昨年の5月から、JICA 専門家としてこちら PGIP で、業務をしていることになります。 Kemudian beliau dari bidang APM di tahun lalu sebagai tenaga ekspor dari JICA diperbantukan di Dirjen KAPI. 昨年5月に来てから、特許審査関連では1月から2月にかけて、審査官向けの研修をJPO と一緒に開催させていただきました。 Kemudian mulai dari Mei tahun lalu, kemudian pada awal tahun ini, Februari kalau tidak salah, itu juga mengadakan pelatihan untuk pemeriksa paten beberapa waktu yang lalu. 今回は、若手のみならず、審査官の上のクラスの方であったり、あと、アドミニストラティブ、行政関係の業務をされている方も一緒にご参加いただいているということで、皆さんのお会いできて非常に嬉しく思っております。 Kemudian kalau pelatihan pada waktu itu memang ditujukan untuk pemeriksa muda paten. Namun demikian kali ini juga hadir juga bapak-bapak pemeriksa senior dalam kesempatan ini. 今回お話しさせていただく、JPO の取り組みについてご紹介いただいて、今後、私が JICA 専門家として業務をする中で、皆さんのお役に立てることがありましたら、また皆さんと一緒に議論をしたり、今後の活動を検討したりできたらいいと考えております。 Kemudian dari presentasi beliau ini, apabila ternyata nanti ibaratnya memerlukan follow up diskusi, misalnya dari Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui lebih dalam, karena beliau juga ditugaskan sebagai expert JICA, beliau akan dengan senang hati untuk ibaratnya menyambut ya inilah berkonsultasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. それではこれからプレゼン資料に沿って説明をさせていただきます。 Baik, langsung saja beliau ingin masuk kepada materi yang ingin dipresentasikan. Next. こちらに記載したのが本日お話をする内容になります。 Berikut ini adalah isi atau agenda dari presentasi beliau. まずは JPO の特許審査の概略について説明させていただきます。 Yang pertama berkaitan secara pemeriksaan umum atau overview yang ada di Japan Patent Office. その次に審査の品質管理について説明いたします。 Yang kedua adalah berkaitan penjagaan kualitas, quality management dari pemeriksaan. そして3つ目に日本の JPO の審査のガイドラインやハンドブックについてご紹介いたします。 Yang ketiga nanti beliau ingin memperjelaskan atau mengenalkan juklak maupun juknis pemeriksaan paten. そして最後に AI や IoT 関連の発明、最新技術の発明の審査についてご紹介いたします。 Kemudian yang terakhir beliau akan memperkenalkan berkaitan dengan pemeriksaan untuk invensi terkait AI ataupun Internet of Things. Next please. Next please. まずこちら、日本 JPO に出願されている特許出願の数についてグラフで表したものです。 Pertama ini menunjukkan data yang diajukan permohonannya kepada JPO. 一番右が、最新の2021年のデータになりますが、年間29万件、ぐらいの出願が、JPO にされているということになります。 Kalau kita lihat data paling kanan itu menunjukkan data yang terbaru tahun ini ya sebetulnya. Ini ada angka seperti itu. Next please. こちらが、審査請求の数ということで、出願されたもののうち、実際に審査請求がされた件数ということになります。 Jadi kalau data ini data
ya kira-kira dalam 1 tahun itu ada 240.000 pemeriksaan yang dilakukan. Next, please. Yang sekedar untuk menjelaskan bahwa ya ibaratnya kekuatan lah dari Japan Patent Office itu seperti ini. 先ほど、年間数十万件の審査を行っているというふうに申し上げましたが、そういう中で、スピードと質ですね、スピードと質、こちら両方を、達成しなければいけないというふうに JPO では考えています。最初の、アクションを、審査官が起こすという形になっています。 Jadi sebagai ya indikator pertama bahwa berkaitan first action, jawaban ibaratnya dari pemeriksaan itu yang pertama kali kira-kira 10,2 bulan. そして15ヶ月ぐらいで最終的な審査結果、特許の決定であったり、個別の決定というものを行っていく形になります。 Kemudian untuk pemeriksaan menjadi granted itu ya 15 bulan. そして真ん中をご覧いただきますと、ユーザーサティスファクションということで、95% 以上の方に、出願の方に、基本的には、審査に問題がないというふうに考えていただいている形になります。 Kemudian dari data yang didapatkan bahwa dari user, dari pemohon itu 95,1% mengatakan ya mereka cukup puas dengan kinerja Japan Patent Office. Next, please. こちらのスライドで、スピードについてもう少しお話をさせていただきます。 Berikut ini berkaitan dengan pemeriksaan itu sendiri. 一番左の先ほど、ご紹介した、10ヶ月、15ヶ月というデータを載せています。 Yang paling kiri itu menunjukkan ya pemeriksaan secara normal, sebagaimana tadi sudah baru saja diterangkan. そしてこの、スライドの下の方に、他の、知財庁、外国の知財庁についてのデータも載せています。 Kemudian tabel yang ada di bawahnya itu data perbandingan dengan kantor paten yang lain yang ada di dunia. アメリカの USPTO や、ヨーロッパ EPO、あと中国の CNIPA と比べても、少なくとも、最終的な結果を出すまでの期間というのは、日本の特許庁の方が、早くなっているという形になります。 Sehingga dalam hal ini ada misalnya kantor paten utamanya dari Amerika, USPTO, kemudian juga dari EPO dan juga dari Cina. Kalau dilihat dari first action-nya, timing-nya itu ya di Jepang bisa dikatakan lebih cepat kerjanya. ただ韓国の特許庁も非常に、スピードが速くて、日本の特許庁と同じぐらいの期間で審査結果を出している形になります。 Tetapi kalau dibandingkan dengan kantor paten Korea, ini ternyata Korea juga sangat cepat, ya seimbang ya dengan waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan pemeriksaan di Japan Patent Office. このように現在、日本の特許庁では、審査結果を、かなり早い段階で出せるようになっていますが、以前は、こんなに早く審査することはできませんでした。 Walaupun data ini menunjukkan JPO itu ternyata cukup cepat dalam menyelesaikan pemeriksaan paten, namun ini juga akhir-akhir ini dulu-dulunya tidak seperti ini. 私が特許庁に入った2001年の頃ですと、ファーストアクション、最初の、アクションまで、2年以上、24月以上かかっていたという、そういう時期がありました。 Seingat beliau pada waktu masuk pertama kali, yaitu tahun 2001 ke Japan Patent Office, first action ini kalau tidak salah lebih dari 2 tahun yang dibutuhkan. ただその後、日本の特許庁ではこの審査期間を短くするためにさまざまな取り組みを行ってきまして、2014年の段階でファーストアクションまで11ヶ月で行うというそういった目標を達成することができました。 Namun demikian tentunya karena mereka juga melakukan berbagai improvement, kantor paten yang lain juga melakukan improvement pada tahun 2014 itu kira-kira di Japan Patent Office sendiri first action itu sudah bisa mencapai 11 bulan. そしてその後、ファーストアクションまで10ヶ月から11ヶ月ぐらいというのを維持していっているということになります。 Kemudian tetap mereka melakukan upaya percepatan dan sampai dengan sekarang untuk first action ini rata-rata 10,2 bulan. Next, please. こちらについては今度また質の話になりまして、先ほどご紹介したデータと同じようなデータとなります。 Ini adalah berkaitan dengan kualitas atau mutu dari pemeriksaan itu sendiri. 先ほど申し上げましたように、
JPO で行っているサーベイ、ユーザーに対する調査において、ユーザーの方からは審査に対して、比較的高い評価をいただいております。Ini sebagaimana tadi sudah disinggung secara singkat, merupakan feedback dari user, dari pengguna terhadap kualitas pelayanan Japan Patent Office. こちらについてはまた後ほどご紹介させていただきます。 Mungkin untuk berkaitan dengan ini akan bisa dibicarakan nanti. それではここからは、審査の質の管理についてお話をさせていただきます。 Dari sini beliau ingin menjelaskan terkait untuk quality management berkaitan dengan pemeriksaan. こちらでは、質の管理の、キーポイントということで、一つのスライドに、いろいろな取り組みをまとめたものになっています。 Ini adalah slide bagi beliau untuk menjelaskan terkait hal-hal yang menjadi kunci atau key point dalam menjaga kualitas pemeriksaan. 一番左の、八角形ぐらいのところを見ていただきますと、まずは審査官同士で、協議、コンサルテーション、相談をしましょうということをやっています。 Yang pertama berkaitan di bawah kiri tentang quality assurance, ya ini para pemeriksa mereka bisa mengatakan, artinya mereka bisa melakukan dengan konsultasi di antara para pemeriksa untuk menjaga kualitas pemeriksaan yang mereka lakukan. 審査というのは基本的に一人で行うこともできるのですが、複数の人で相談しながら行うことでより質が高まるというふうに考えていて、この審査官同士の相談というのを JPO では推奨しています。 Pada prinsipnya memang untuk melakukan pemeriksaan itu sendiri, tunggal. Namun demikian di dalam prakteknya, kenyataannya mereka biasa konsultasi atau tukar-menukar sesama pemeriksa. ユーザーサーベイということで、ユーザーに対する調査を行っているということになります。これもまた後ほどご紹介いたします。 Kemudian sebagai untuk menjaga kualitas yang terakhir tadi itu adalah berkaitan dengan melakukan survei kepada pengguna secara tahunan, yaitu mereka melakukan survei juga untuk melihat bagaimana respon dari pengguna. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. また右上の方にちょっと小さく載っていますが、こちらサブコミッティ、小委員会というものがありまして、こちらの外部の有識者による委員会を作って、特許庁における質の取り組みが正しく行われているのかというのを、外部の有識者に検証していただくということも行っています。 Selain itu juga mereka melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, menyebutnya sebagai subkomite, seperti komisi ahli, komisi ahli yang beranggotakan para ilmuwan, para ahli yang di luar untuk melakukan pengecekan, memberikan komentar terhadap kinerja Japan Patent Office. Next, please. こちらは先ほどちょっとご紹介しましたこの品質管理システムのワークフローということになります。 Berikut ini adalah flow terkait dengan bagaimana quality management system itu dijalankan. 先ほどの質を管理する手法がどのような流れで行われているのかというのを表したものになります。 Jadi di sini atau ilustrasi ini menunjukkan bagaimana suatu kualitas pemeriksaan itu bisa dipertahankan. この真ん中にあります矢印のところになりますが、まずは審査官によるエグザミネーション審査が行われます。 Jadi di sini bahwa dari para pemeriksa itu melakukan seperti tadi yang disampaikan, saling melakukan konfirmasi atau juga checking di tengah dalam pemeriksaan tersebut. そしてその先に管理職がその審査結果を承認するという手続きがあります。 Kemudian pada bagian terakhir hasil dari pemeriksaan itu dilakukan pengecekan untuk dianggap sebagai final. そしてその後、承認を得たものが、出願に対して、送付されるという形になっています。 Kemudian setelah final lagi, setelah dilakukan checking, approval, maka nanti hasilnya dilaporkan atau dikirimkan kepada pemohon. 真ん中にあります、この管理職による、アプルーバー、承認、の手続きの、前後ですね、さまざまな段階でこの質を検証するという、そういった取り組みが行われている形になります。 Jadi ibaratnya di sini ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui oleh permohonan tersebut untuk menjaga
kualitas pemeriksaan. Next, please. そして、こちらのスライドでは、このオフィスアクション、LTV などのオフィスアクションを作る際に用いているフォーマットについて、ちょっとご紹介しています。Ini hanyalah sebagai salah satu contoh saja, Bapak Ibu, ketika misalnya dari kantor paten harus memberikan jawaban, misalnya terkait dengan penolakan, seperti ini, contoh saja. 日本で行われた審査結果を普段の審査でもご覧いただいている方であれば、ご覧いただいたことがあるような書類かもしれません。 Jadi kalau mungkin dari Bapak Ibu pernah melihat ya di Japan Patent Office atau hasil office action dari Japan Patent Office, mungkin pernah melihat seperti ini sebelumnya. こちらの日本の審査官が作成した教室理由を機械翻訳、英語に機械翻訳したものになっています。 Kebetulan ini diterjemahkan menggunakan mesin ya, dari memang yang jawaban sebenarnya dalam bahasa Jepang oleh pemeriksa, tapi ini diterjemahkan menggunakan mesin. そして、日本の特許庁ではこの審査官が作成する教室理由などについてフォーマットを決めて、審査官は基本的にこのフォーマットに沿った形で文章を作成しないといけないということになっています。 Sedangkan untuk format ini memang kesepakatan pada prinsipnya secara de facto itu digunakan di Japan Patent Office, sehingga pemeriksa itu ibaratnya tinggal mengikuti format yang memang sudah dijadikan standar di sana. このフォーマットの中では、例えば、この文章の一番最初に適用される教育理由の特許法上の条文ですね。第何条が適用されるのかというのをまず最初に記載するということになっています。 Misalnya kalau di sini berkaitan dengan ketentuan pasal atau undang-undang, alasan misalnya kalau penolakan itu alasannya apa, ditaruh di paling depan. そしてその次に、どの請求項に対してどの条文が適用されるのかというものも明記するということになっています。 Demikian juga tadi akan di dalam first action letternya itu juga disampaikan alasannya, misalnya kalau diajarkan penolakan itu pada prinsipnya adalah melanggar atau tidak terpenuhinya pasal yang ada di dalam undang-undang. そしてその後に審査官がなぜそのように判断したのか、なぜ信憑性がないのかといった説明を詳細に記載する形になっています。 Kemudian di bawahnya baru dijelaskan secara lebih detail kenapa kok kesimpulannya seperti itu, maka pemeriksa menjelaskan alasan-alasannya. そして最後に審査官が引用した引用文献の番号を記載するという形になっています。 Kemudian di bagian akhir itu biasanya ditunjukkan untuk perayaan yang digunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan tadi. このように文章のフォーマットを決めておくことで、出願人の方がこの教室理由を受け取ったときにどこに何が書かれているのかというのを簡単に把握することができるようになります。 Sehingga dengan adanya template format baku yang digunakan di JPO ini, maka bagi pemohon, taruhlah misalnya dia permohonannya ditolak, itu dia bisa segera mengetahui alasannya kenapa di bagian yang mana, atas dasar apa permohonannya itu ditolak. またこのようにフォーマットを決めているということで、先ほど全ての案件について管理職がチェックを行うと申し上げましたが、そのチェックも比較的行いやすい形になっています。 Kemudian dengan dibuat yang template standar ini, maka tadi dalam satu proses untuk menjaga quality assurance bagi si pemeriksa atau si pengecek atasan, itu untuk melakukan pengecekannya juga akan menjadi lebih mudah. Next, please. ここからはユーザーサティスファクションサーベイということで、ユーザー満足度調査についてご紹介させていただきます。 Dari sini beliau ingin menjelaskan atau memperkenalkan hasil survei berkaitan dengan user satisfaction di Japan Patent Office. こちらのサーベイでは、国内出願を行った出願人654人と、あと PCT 出願を行った出願人388人、これらに対してこのサーベイへの協力をお願いしています。 Jadi kebetulan hasil survei ini respondennya itu adalah 654 dari pemohon yang ada dari lokal domestik Jepang dan 388 pemohon dari PCT. こちらの出願人の中には日本の出願人だけでなく外国の出願人も含まれています。
Jadi dari permohonan ini atau respondennya itu tidak hanya internal atau domestik Jepang, tapi juga dari luar negeri, luar Jepang. また合わせて IT コンサルタント代理人の方にもこの協力をお願いしています。 Kemudian dari responden tersebut termasuk juga di dalamnya adalah konsultan KI maupun juga pemohon secara langsung. そして JP はこの調査を毎年行っていますが、この調査への依頼をした方から約90% ぐらいの方からは返答をいただいてご協力いただいている形になっています。 Kemudian Cepet Patent Office melakukan survei ini setiap tahun dan dari survei itu kira-kira 90% dari responden itu memberikan jawaban. でこちらが実際に出願人の方などに記載していただいている調査票、アンケートの回答表になります。 Berikut ini adalah contoh bahwa angket isinya pertanyaan itu seperti apa yang benar-benar digunakan oleh Cepet Patent Office ketika melakukan survei kepuasan. 出願人の方などにはアンケートにして5段階の評価、満足、比較的満足、普通、比較的不満、そういった5段階で回答していただいています。 Jadi biasanya memang permohonannya itu jawabannya diklasifikasi menjadi 4 kategori, apakah puas, satisfied, atau juga ya puas lah sedikit, maksudnya cukup puas, atau biasa-biasa saja, atau agak kurang puas, atau tidak puas. そして実際に質問している内容としては、例えば、特許審査に対して全体的に満足していますかという、そういった質問があります。 Kemudian salah satu misalnya contoh pertanyaannya ya secara langsung, misalnya apakah Anda puas terhadap pelayanan サーチがしっかりと行われてますかといった質問をしています。 termasuk di dalamnya juga apabila dalam kasus permohonan yang misalnya ditolak, apakah alasan penolakan itu dijelaskan dengan terang, ataupun juga apakah kualitas untuk penelusuran yang dilakukan oleh JPO untuk mendapatkan prior up itu bisa dikatakan memuaskan atau tidak. また審査官同士で審査結果のばらつきですね。ある審査官は特許としているのに、また別の審査官は同じような質問に対して拒絶しているという、その審査官ごとで判断に違いが起きてませんかというようなそういった質問をしています。 Kemudian juga di dalamnya pertanyaan itu termasuk juga membandingkan diri. Apakah Anda merasa bahwa terjadi fluktuasi pendapat antara pemeriksa A dengan pemeriksa B? Ini kok sepertinya berbeda. Apakah Anda merasakan seperti itu atau tidak? Next, please. こちらが最終的なそのサーベイを行った結果ということになります。 Berikut ini adalah hasil dari pemeriksaan dari survei berkaitan dengan kepuasan user. 一番上が2010年で一番古くて、一番下が2021年の最新のデータということになります。 Jadi garis yang paling atas itu tahun 2012, namun yang paling baru itu ada yang paling bawah. そして先ほどの5段階で回答をもらうと申し上げましたが、こちら左側から満足、比較的満足、普通、比較的不満というそういった順番で並んでいます。 Ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa penilaian dari user itu dibagi menjadi 5. Dari yang paling kiri itu adalah menunjukkan puas, kemudian sebelah kanannya itu ya cukup puas, kemudian biasa, selanjutnya tidak kurang puas, kemudian yang paling bawah adalah tidak puas paling kanan. 左から3つ目まで満足、比較的満足、普通までが基本的に審査に対して不満を持っていない人たち、この青色の部分が不満を持っていない人たちの回答率ということになります。 Sehingga dalam hal ini kita bisa lihat yang warnanya cenderung ke arah biru-biruan, dari puas, kemudian yang cukup puas atau biasa, jadi bisa dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai ketidakpuasan terhadap kinerja dari JPO. そして先ほど申し上げましたように、最新のデータでは 95% ぐらいの方が不満に思っていない、普通以上という回答をしていただいたという形になります。 Sehingga dari hasil tersebut, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa 95% dari pemohon
itu ya ibaratnya mereka tidak mempunyai rasa ketidakpuasan. こちら一番上を見ていただきますと、この青色の部分が、比較的少ないんですが、 Evaluasi eksternal terkait dengan kualitas pemeriksaan JPO. 外部の委員会の方の委員会を毎年開催して、その結果を日本語と英語両方でホームページに掲載することを行っています。 Kemudian hasil pemeriksaan itu juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang dan itu juga diumumkan di dalam homepage-nya JPO. Aslinya kan Next, please. こちらは若干ちょっと角度を変えたものになりますが、こちらも品質管理の取り組みの一環として行っている特許審査官との面接についても簡単に紹介させていただきます。 Kemudian data ini juga mereka melakukan pemeriksaan juga, interview juga kepada pemeriksa internal sebagai patent office. この出願の方はどうやったら特許を取れるのかといった、相談を審査官に対してすることができるようになっています。 Kemudian juga misalnya ada pertanyaan bagaimana ya agar bahwa pemohon ini memang dia bisa mengikuti ketentuan dan bisa mendapatkan granted permohonannya. 例えば出願の方は、請求項をこのような形で補正したらこれで特許になりますかといった相談を審査官にすることができるようになっています。 Jadi di Jepang rupa-rupanya pemohon ini bisa langsung melakukan pertanyaan kepada pemeriksa kalau misalnya penulisannya atau menuangkan idenya seperti ini itu kira-kira apakah bisa lolos ya dari pemeriksaan paten. そして審査官は出願人からそのような依頼があったら基本的に1回はその相談を受けることというふうになっています。 Kemudian pada prinsipnya pemeriksa apabila ada pertanyaan dari pemohon seperti itu, maka pemeriksa akan berusaha menjawab untuk artinya memberikan konsultasi. それでは品質管理に関しては以上となります。 Kurang lebih seperti itu berkaitan dengan tema tentang bagaimana melakukan penjagaan kualitas atau assurance terhadap quality pemeriksaan. Next, please. ここからは日本の審査基準や審査ガイドラインやハンドブックについて簡単にご紹介いたします。 Selanjutnya agenda berikut ini tentang pengenalan juklak maupun juknis pemeriksaan yang ada di JPO. Next, please. この審査のガイドラインとハンドブック、この2つの書類が日本の特許審査官にとって非常に重要な書類ということになっています。 Berkaitan dengan dokumen ini, juklak maupun juknis, ini menurut hemat kami sangat penting perannya dalam menjalankan pemeriksaan yang ada di JPO. まず審査のガイドラインというものは、進歩性の判断などの仕方についてまとめた書類となります。 Di situ ada examination guidelines, di sini adalah petunjuk pelaksanaan. Itu isinya adalah tentang ya basic idea tentang pemeriksaan paten. そして次のエクザミネーション、審査のハンドブックというものは審査の手続きについてまとめたものになります。 Kemudian yang kedua adalah dokumen tentang examination handbook. Ini lebih dekat mendekati juknis ya, yang isinya itu adalah sistem atau prosedur-prosedur dalam penanganan suatu permohonan. ただその手続きだけでなくて、審査の事例であったり、裁判の例であったり、あと特定技術、コンピューターソフトウェアや医薬など、そういった特定の分野でのこの審査基準の適用の仕方などについても掲載しています。 Di dalam juknis ini tidak semata-mata tentang prosedur, mekanisme prosedur dalam melakukan pemeriksaan, tetapi juga ditambahkan informasi-informasi terkait misalnya sengketa yang ada di pengadilan. Kemudian juga petunjuk-petunjuk teknis yang detail, misalnya terkait untuk permohonan-permohonan di bidang farmasi yang sangat spesifik, itu juga ditulis di dalam juknis. こちらどちらの書類も日本語版と英語版両方作成して特許庁のホームページに掲載しています。 Kedua dokumen ini, baik juklak maupun juknis untuk pemeriksaan paten di JPO ini dituangkan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang dan dua-duanya juga
upload di homepage JPO, jadi bisa diakses. Next, please. こちらが審査ガイドラインの目次という Dari bagian teknologinya itu difokuskan di situ. Sementara kalau di Jepang mungkin lebih luas, selama itu termuat di dalam klaim, apakah itu berkaitan langsung dengan teknologi atau tidak dengan teknologi, itu dua-duanya dibahas. この違いについてはちょっといろいろな評価があるかと思いますが、JPO としては日本の審査基準、このコンピュータソフトウェアに関する審査基準というのは比較的シンプルで分かりやすいものになっているんじゃないかというふうに考えているところです。 Tentunya memang dari kedua pendekatan ini ada beberapa perbedaan, beberapa pendapat. Cuman kalau dari beliau yang di Jepang itu JPO itu dalam penilaian langkah efektif terhadap invensi terkait komputer software ini sepertinya rasanya lebih simple. Next, please. それではここからは、最後に、AI や IoT など、最新の技術に関する審査についてご紹介いたします。 Selanjutnya sebagai tema penutup yang ingin beliau perkenalkan yaitu invensi yang berkaitan dengan AI atau IoT, itu bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di Jepang. Next, please. ここではAI や IoT の関連説明の審査の事例について説明しています。 Berikut ini adalah contoh kasus terkait pemeriksaan invensi yang berkaitan dengan AI ataupun IoT. 日本の特許庁ではこの AI や IoT について特別な審査基準を作っているというわけではなくて、もともとの審査基準であったり、あと先ほど紹介したコンピューターソフトウェアの審査基準、これらを使って審査することになっています。 Jadi untuk dalam melaksanakan pemeriksaan terkait dengan invensi berkaitan AI atau IoT ini sebetulnya hanya menerapkan dari cuklat maupun juknis yang tadi sudah diperkenalkan. ただそれだけではちょっと判断に迷うこともあるということで、日本の特許庁ではこの AI や IoT の事例というものを集めて、審査ハンドブックに掲載しています。 Namun demikian kadang-kadang karena agak memerlukan penjelasan yang jauh lebih detail dibandingkan cuklat ataupun juknis secara umum, sehingga ditambahkan untuk kasus-kasus khusus itu contoh-contoh untuk sebenarnya kapitas selekta untuk dimasukkan di dalam juknis untuk memudahkan penggunanya. このように事例を集めることで、審査官はその事例を見ながら審査することができますし、出願人にとってもどのような出願が特許になり得るのかというものを判断する材料ということになります。 Dengan mencantumkan contoh-contoh kasus tersebut, maka dokumen tersebut dengan juknis itu akan lebih mudah digunakan oleh para pemeriksa untuk menjalankan tugasnya, maupun juga para pemohon mereka bisa memahami atau mengerti seperti apa permohonan yang dia ajukan itu akan dilakukan pemeriksaan oleh para pemeriksa yang ada di JPO. Next, please. またここでは、漫画によって審査基準を紹介するという取り組みが記載されています。 Ini sebagai contoh saja bahwa mereka juga membuat dokumen atau sekedar bahan untuk edukasi bagaimana melakukan eksaminasi cuklat tadi, namun dengan menggunakan dalam bentuk komik atau manga. ここではAI、IoT 分野とありますが、審査基準の基本的なところから分かりやすく理解していただくために漫画という形式をとってこの日本の審査の仕方というものを外部に発信したりもしています。 Jadi ini ibaratnya dibuatkan karakter yang seperti anime, manga, ya isinya sudah sama saja untuk memberikan edukasi agar mudah dipahami saja oleh pembacanya, dibuatkan modelnya seperti model komik seperti ini. こちらも日本語、英語両方で作成していますので、興味がある方はぜひご覧いただければと思います。 Ini kebetulan juga ada bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya dan juga bisa diakses melalui homepage-nya Japan Patent Office. Dari Bapak Ibu yang mungkin ibaratnya berminat untuk melihat seperti apa, silakan bisa akses langsung link yang ada di bawah. Next, please. ここではAI の審査をサポートするチームについての紹介がされています。
Kemudian di sini diperkenalkan berkaitan ada namanya supporting team yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk bidang AI. 日本の特許庁には、特許審査官が、1000人以上いるんですが、その1000人以上の審査官を4つの分野が得意ます。 Jadi di Japan Patent Office sendiri memang jumlah pemeriksa paten itu lebih dari 1000 orang. Dan dari 1000 orang itu ibaratnya dibagi menjadi 4 disiplin bidang. その4つというのは、機械分野であったり、電気分野であったり、あと化学分野、また物理分野、そういった形で4つになっています。 Jadi keempatnya itu ya kira-kira misalnya berkaitan dengan mekanika, kemudian optik atau fisika, kemudian juga berkaitan dengan life science ataupun juga dengan elektronik. この AI 技術の特徴としましては、どの分野でも、この AI を使った発明というのが出願される可能性があるという、そういったところに特徴があると思います。 Berkaitan dengan untuk invensi di bidang AI, karena AI ini bisa ibaratnya bersinggungan atau diterapkan di bidang yang manapun juga. そのため、日本の特許庁ではこの4つの部すべてにこの AI の担当官というものを、複数名ずつ設置しています。 Karena kondisinya seperti itu, sehingga di dalam Japan Patent Office itu ada suatu ibarat dibuatkan suatu supporting team untuk menangani apabila ada invensi permohonan yang berkaitan dengan AI. そして、各部の審査官は AI の審査をしていて、ちょっと判断に迷うとか、そういったことがあった場合は、この AI の担当官に相談するという、そういった形になっています。 Jadi pada pelaksanaannya tetap saja bahwa permohonan berkaitan dengan AI itu ditentukan siapa penanggung jawabnya. Namun ketika penanggung jawab pemeriksaan itu tetap saja mengalami sedikit kebingungan atau ketidakyakinan, nah dia nanti meminta bantuan kepada ini supporting team berkaitan dengan AI itu. そしてこの AI の担当官というのは、定期的に全ての部の担当官が集まって会議をすることになっています。 Kemudian supporting team ini anggotanya adalah dari masing-masing bidang tadi disiplin tadi digabung di situ dalam satu kelompok yang memang tujuannya adalah untuk memberikan supporting team tadi. そして自分が相談を受けた出願について情報共有をし合うことでこの部を超えて全ての部で考え方が共有されるといった形になっています。 Sehingga ibaratnya berkaitan dengan AI ini memang tidak sama seperti dengan perlakuan sebelumnya, tetapi dia ibaratnya bisa dikatakan cross cutting bidang gitu ya, yang nanti hasil dari saran dari pemeriksa dari supporting team ini akan di-share kepada mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. このようにJPO では最新の AI などの技術に対応するためにこのような手厚い体制をとって適切な審査ができるようにしているということになります。 Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan di internal Japan Patent Office untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kompleksitas dari permohonan invensi misalnya berkaitan dengan AI. それでは私からの説明はとりあえず以上とさせていただきます。 Demikian penjelasan dari beliau berkaitan dengan apa yang ada di Japan Patent Office. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mr. Nishiyama atas presentasi yang menurut saya secara pribadi sangat-sangat menarik. Dan saya merasa banyak belajar dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mr. Nishiyama tadi. Kita 30 menit, 45 menit untuk tanya jawab. Ya, kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian rekan-rekan untuk menggali lebih jauh informasi yang tadi disampaikan. Jadi, siapa? Udah. Petugasnya sudah ada yang siap dengan mic. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Sahat, ya untuk yang pertama 3 dulu, Pak Sahat, Pak Alex Rahman, kemudian Pak Z, ya 3 dulu. Ya, kita berikan kesempatan. Ya. Oke. Ya.
Ya takut lupa. Saya tadinya moderator juga takut lupa sebenarnya. Baik, kita mulai satu-satu ya. Pak Sahat, Manihub, silakan Pak Sahat. Apa yang mau ditanyakan silakan Pak. Terima kasih Pak Hadir. Terima kasih juga untuk Bapak yang kami kasihi amat, misi amat. Saya artikan kami kasihi amat ya. Agak terbalik. Sorry, saya pakai aja ya biar jangan terlalu ini mantul. Sebenarnya pada sekitar 10 tahun yang lalu Saya tanyakan, 人が存在しています。 kalau secara detailnya anggotanya berapa orang itu dia data terbaru tidak ingat Pak. Tapi kurang lebih ya sekitar 5-6 orang yang semuanya itu adalah backgroundnya pemeriksa paten backgroundnya. この JPO に特許審査全般を管理する、調整課という、課があるんですが、その課の下に、室を作って、その品質管理室の、室長、ディレクターレベルのものも、設置している形になります。 Ya memang di Japan Patent Office itu ada bagian yang mengurusi terkait pemeriksaan paten. Di dalam bagian pemeriksaan itu ada satu ibaratnya unit bidang khusus yang bidangnya memang menangani terkait menjaga kualitas pemeriksaan. Levelnya level direktur Pak, seperti yang Bapak katakan tadi. ただこの5、6名の、特許審査官出身のものというのは、この品質管理の手法などについて、検討する人たちということになります。 Jadi memang mereka itu adalah mantan backgroundnya adalah pemeriksa yang dalam batas tertentu memang ibaratnya ditempatkan untuk melakukan menjaga quality assurance tadi. それ以外にもリサーチャーという形で、主に特許、審査官をやっていてすでにリタイアした方ですね。そういった方は調査員、リサーチャーとして採用して、品質管理の調査なども行っていたりしています。 Kemudian mereka juga memungkinkan untuk menggunakan ibaratnya mantan-mantan pemeriksa yang sudah pensiun Pak untuk di hire membantu untuk menilai, untuk meringankan pekerjaan membantu penilaian terhadap pemeriksaan. そして私のプレゼンの中でも少しご紹介しましたが、品質管理の担当官というものが存在しています。 Kemudian juga tadi di dalam presentasi pun juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa ada penanggung jawab memang yang melakukan untuk quality assurance itu. 審査を実際に行っている部署ですね。そちらの方に存在している形になります。 Selain quality assurance team itu juga tadi ada ibaratnya penanggung jawab yang yaitu levelnya masih di lingkungan pemeriksa paten. Jadi bukan di unit khusus tadi ya. Sebelum ada unit khusus itu sebenarnya sudah ada filter yang awal. Itu filter yang di bidang tersebut, misalnya di bidang elektronik atau bidang apa, yang dia itu juga fungsinya tidak jauh beda dengan quality assurance tapi masih di internal. この品質管理の担当官というのは先ほど申し上げたようにサンプルチェックという形で、審査サーチ、検索に間違いがないかというところも調べますので、各分野ごとにその分野の詳しい方が、担当する形になっています。 Sehingga yang melakukan filtering pertama itu dari masing-masing bidang itu penanggung jawabnya lah ibaratnya itu yang melakukan juga sampel check, kemudian juga melakukan penelusuran untuk mengecek apakah pemeriksaan itu memang ya ibaratnya layak, pantas atau tidak. そして、この品質管理の担当官というのは各技術分野ごとに存在していまして、日本の特許庁で言いますと、おそらく90名ぐらいがその品質管理担当官を行っている形になります。 Dari masing-masing bidang tadi itu ada ya secara total mungkin di dalam Japan Patent Office itu ada 90-an orang yang tugasnya itu melakukan filtering pertama tadi Pak. そしてこの品質担当官というのは自分でも審査をしながら、それ以外の時間を、人の審査の、検証に使っているという、そういった形になっています。
Jadi ibaratnya yang pelaku filtering pertama tadi yang dituakan tentunya yang ditunjuk, selain dia juga melakukan pemeriksaan untuk tanggung jawab permohonan yang diamanahkan pada dia sendiri, dia juga melihat kepada teman-temannya yang satu bidang untuk kadang-kadang melakukan sampel cek tadi Pak. 従いましてちょっとまとめますと、この審査の品質管理を行っている部署で、品質管理を専門的に行っている、人数は5、6人ということになるんですが、それ以外にも品質管理担当官など、90名とか、非常に大きい人数でこの品質管理の体制を維持しているという形になっています。 Sehingga walaupun kalau dilihat sebagai unit yang bertanggung jawab melakukan quality assurance itu ibaratnya anggotanya hanya 6 orang, tapi sebetulnya yang melakukan secara material untuk pemeriksaan karena di bidang masing-masing tadi juga sudah ada kurang lebih 90-an orang, ya berarti yang melakukan quality assurance itu dalam pekerjaan realnya ya kurang lebih seperti itu jumlahnya ya 90 tambah 6 orang. 私からの回答は以上になります。 Begitu Pak gambaran dari beliau terkait yang disebut. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak Alex jawaban dari beliau bahwa memang di GPO sendiri memang berbeda dengan kita ya. Ada divisi khusus yang untuk quality management control. Memang GPO karena berdiri sendiri ya akan lebih mudah untuk membuat skema seperti itu, mekanisme seperti itu. Tapi kita sebagai bagian dari instansi pemerintah yang tidak berdiri sendiri, apalagi di bawah berada di bawah kementerian gitu ya, kita memang mengalami kesulitan ketika kita menyusun sebuah struktur organisasi yang seperti itu, ya, yang seperti itu. Kalau kita bikin seperti itu Pak, berarti kita merubah orta kementerian secara keseluruhan lagi, yang merubah orta kita. Kemudian mungkin undang-undangnya juga perlu kita rubah. Karena nanti bisa ribut juga pemeriksaan nanti. Terus siapa memerintahkan di atas saya kan gitu. Nah, jadi memang membutuhkan ini sebagai benchmarking bagi kita, sebagai pembanding bagi kita. Ada sistem-sistem yang memang kemudian perlu menjadi rujukan kita gitu. Bahwa dalam hal pemeriksaan paten itu memang ada seperti tadi, ada filter di internal ya, examination divisi sendiri ada filternya sendiri. Kemudian setelah filter itu kemudian naik lagi ke atas divisi yang terpisah ada quality management controlnya. Itu yang ada di mereka. Nah, bagaimana apakah hal ini bisa kita terapkan juga dengan kita? Baik, terima kasih. Saya Ahmad Wahid. Jadi Pak Dir, waktu tinggal sedikit, jadi saya langsung saja. Dimulai dengan PowerPoint yang sangat engage bagi kita, ya, ketika bicara speed. Tiba-tiba dikatakan speednya sekitar examiner ya. Sebenarnya faktor apa sih yang paling penting yang membuat speed mereka ini cepat? Banyak faktor ya, ada sistem, ada capability, ada kemampuan orang, apapun. Sebenarnya apa sih yang membuat speed mereka menjadi cepat? Ukuran mereka seperti itu. Karena kalau kita compare dengan sekarang, ingat, dikasih hari ini sama Rahman misalnya, bulan depan habis selesai. Jadi persoalan kita nih sebulan, nggak nunggu 10 bulan, tapi memang eksekusinya untuk finalnya tadi itu kan sangat tergantung dari komunikasi pihak lain ya. Mereka bisa menjawab atau tidak, itu yang mungkin menjadi lama. Itu saja pertanyaan saya. Yang paling penting adalah faktornya sebenarnya apa yang membuat mereka menjadi mengatakan ini cepat untuk membuat. Berarti 10 kalau sebulan itu kita bekerja 20 hari dibagi dokumen 10 dan sebulan itu selesai, berarti satu dokumen bisa selesaikan 2 hari itu first action-nya. Ya, itu menurut saya luar biasa itu baca apa enggak ini. Jadi apakah sudah sempat dibaca kemudian langsung first action? Saya juga nggak paham ya. Ya makanya saya juga pengen lihat nanti itu, apakah kemudian memang ini hitung-hitungan matematik saya aja nih. 10 dokumen dibagikan hari ini, dalam sebulan bisa selesai dibagi first action-nya, berarti dalam 1 hari, dalam 2 hari bisa satu dokumen bisa diselesaikan dalam 2 hari. Kalau itu dokumennya, deskripsinya, saya yakin yang diperiksa oleh pemeriksa tidak seluruh deskripsi 1000 deskripsi dibaca 1000 deskripsi. Tentu tidak itu cara bacanya. Tapi itulah luar biasanya Indonesia ya. Oke, kita dengar saja jawaban beliau. Sebenarnya apa
apa sih yang menjadi kuncinya yang disebut kenapa mereka bisa bilang 10 bulan 10,2 bulan itu menjadi sebuah prestasi bagi mereka ya. Tapi yang tadi itu yang sebulan bisa selesai itu jadi mimpi saya nanti ya, jadi pertanyaan kalau mimpi saya nanti ini gimana cara periksanya. Baik, silakan Pak. ご質問いただきましてありがとうございます。非常に難しいご質問いただきましたので、ちょっといい回答ができるかわかりませんが、私が考えている内容についてお伝えいたします。 Terima kasih sekali Pak, pertanyaannya ini agak sulit dijawab. Namun demikian beliau akan memberikan jawaban berdasarkan feeling dia, berdasarkan pengalaman dia. 先ほど私のプレゼンの中でも少し申し上げましたが、私が特許庁に入った2001年頃、20年前というのは、この審査まで平均で2年以上かかっていたのですが、そこから今日はいろいろな取り組みを行うことで、この10ヶ月単位という数字を達成する形になりました。 Jadi sebagaimana saya sampaikan pada waktu presentasi tadi, ketika beliau masuk pertama kali di Japan Patent Office, ini kecepatan actionnya juga tidak seperti sekarang. Pada waktu itu biasanya first action itu lebih dari 2 tahun. その間、JPO がいろいろな取り組みを行ったんですが、ただこれは JPO の、日本の法律や、制度の中で行ったことなので、ちょっとDGIP の方々にはもしかすると、参考にならないことも含まれているかもしれません。 Karena ini tentunya berkaitan juga dengan ketentuan hukum yang ada di Jepang ya. Apakah kalau berkaitan ini ibaratnya bisa dijadikan referensi atau tidak ya kita tidak tahu dengan yang ada di Indonesia. その時にJPO が行った取り組みとして、大きなもの、これはちょっと特許庁の公式な考えではなくて私の考えとなりますが、3つぐらい大きな取り組みがあったかなというふうに考えています。 Ini mungkin tidak bisa dikatakan mewakili pendapatnya JPO ya, tapi ini sebenarnya pendapat dari beliau sendiri. Ini ada beberapa mungkin yang berpengaruh kuat. 一つ目が、審査官が使う IT システムを、審査官にとって非常に使いやすいものにするということを行いました。 Yang pertama adalah dibentuknya mekanisme atau fasilitas IT system. Yang IT system itu memang penggunaannya itu sangat mudah digunakan oleh para pemeriksa. IT システム、そういったものの使いやすさ、IT システムによって、審査官は文書を作成したり、過去の文献を探したりしますが、その使いやすさというものが、審査の効率に非常に影響していると考えています。 Bahwa mekanisme atau itu sangat membantu pekerjaan para pemeriksa. 受け取った状態から、審査を始めるという形に、しています。 Sehingga memungkinkan untuk pemeriksa, ibaratnya sebelum dia melakukan pemeriksaan itu sudah mendapatkan pemeriksaan awal dari vendor yang sebelumnya, sehingga ketika laporan ini datang, maka pemeriksa tinggal melanjutkan. ただこちらも全ての質についてそのようにしているのではなくて、ちょっと正確な数字ではないのかもしれないんですが、60% や70% ぐらいの質についてはそのようなことをしているという形になります。 Tentunya mungkin secara angka berapa persen dari permohonan yang dilakukan seperti itu dia tidak mempunyai data valid, tapi yang mungkin bisa 60% atau 70% itu melakukan mekanisme seperti itu. また外部の人に調査をしてもらったからといってそれで審査官が全く調査をしないというわけではなくて、審査官もちょっと外部の人の調査結果が足りないなという時は、自分でも、さらに文献を探したりしながら、最終的な判断を行うという形を取っています。 Namun demikian walaupun menggunakan vendor itu bukan berarti pemeriksa itu tidak melakukan penelusuran atau pemeriksaannya. Ketika menerima laporan itu pemeriksa juga akan melakukan pemeriksaan sendiri terkait dengan permohonan. ということでJPO が審査を迅速に進めるために行った施策としては主にこのようなものがあるかなというふうに考えています。 Itu tadi jawaban dari beliau, namun demikian itu jawaban pribadi ya, jawaban pribadi yang menurut beliau mungkin itu menjadi salah satu unsur yang cukup mempunyai efek sehingga pemeriksaan bisa dikatakan cepat yang ada di JPO. ただそれ以外にも私が個人的に思っていることとしてはJPO の特審査官の人材育成のシステムも優れているのかなというふうには考えています。
Walaupun demikian, salah satunya mungkin juga tadi penambahan SDM yang ada di JPO itu juga perannya sangat besar. 特審査官は特許庁に入った後、3年から4年くらい指導者、先輩の特許審査官に指導しながら、審査のやり方を覚えるという形になっています。 Kemudian mereka juga terhadap pemeriksa-pemeriksa baru itu secara tidak langsung dilakukan OJT, bimbingan dari kakak kelasnya lah, yang secara langsung berada dibimbing dalam pelaksanaan melakukan pemeriksaan itu. したがってこの3年か4年の間、この OJT というような形を通して、先輩の審査官から審査の仕方についてみっちりと教えてもらうことになります。 Jadi seolah-olah ya pemeriksaan awal itu ibaratnya 3 sampai dengan 4 tahun itu ya dia ibaratnya mengikuti lah kakak kelasnya bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Ibaratnya ya belajar internship gitu lah, tapi langsung di tempat kerja. そしてその中で審査の質とスピード、こちらの両方をベースの形で審査するにはどうすればいいのかというのを、先輩からのアドバイスをもらいながら学んでいるというそういう形になっています。 Sehingga secara langsung ya dia ibaratnya diingat dengan badan dia bagaimana kakak-kakak kelas mereka itu atau senior-senior mereka melakukan pemeriksaan, kemudian mengecek bagaimana mengambil kesimpulan sambil bekerja di tempat pekerjaan dia, OJT lah. では、私からの回答は以上とさせていただきます。ありがとうございます。 Kurang lebih begitu Pak penjelasan dari beliau. Terima kasih. Saya mungkin memperjelas saja Pak. Dan bisa dikatakan itu sebuah prestasi. Bagaimana cara menghitung 10,2 tadi? Bersemangat ya, そうですね、ちょっと計算の仕方なんですが、基本的には審査請求を受けてから実際に審査官のファーストアクションが発送されるまでといった、そういうような形で計算しているかなという思います。 Anak-anak baru tuh Desember jam segini master ya. Desember sekarang lagi mulai dulu. Ya, jadi dihitungnya dari ini permohonan permintaan pemeriksaan. Jadi bukan dari filing gitu, tapi permohonan pemeriksaannya kapan diajukan, kemudian first action itu kan ditetapkan ya. Dari situ hitungnya. Gampangnya kurang seperti itu. Rata-ratanya dari permohonan pemeriksaan sampai dengan dilakukan first action itu 10,2 bulan. Substantif, kemudian tindakan pertama yang dilakukan oleh pemeriksa paten itu yang disebut first action yang 10,2 bulan. Satu lagi ada jawab-jawab. Nah, galeng diburu. Kalau itu di sana orang obat bulan. Tapi plus dia benar. Itu memang pemeriksaan substansi. Ketika dari diajukan permohonan, kemudian mereka melakukan pemeriksaan, hasilnya keluar kapan? Itu 10,2 bulan. Hasil dari pemeriksaan substansi itu keluar pertama kali itu 10,2 bulan. Ya mungkin nanti bisa kita, ini kan Pak Jen ya, kita ingin memperjelas sebenarnya 10,2 itu seperti apa. Ya, karena menurut kita ini agak ada sedikit perbedaan persepsi kita nih dengan beliau. Karena rekan-rekan sekalian tadi disebutkan di Jepang itu setiap tahun menerima 240.000 permohonan setiap tahun. 240.000 permohonan setiap tahun. Diperiksa oleh 1.000 orang pemeriksa lebih. Kita kurang lebih dalam setahun ini sekitar 12.000 diperiksa oleh 113 orang. Kalau dari sisi persentase bersama itu bersama. Ya. Tapi memang lucunya di JPO 240.000 diperiksa oleh 1.000 orang lebih. IT sistemnya jangan dipertanyakan lagi bagusnya.
database-nya juga dengan dipertanyakan lebih bagusnya. Sistem penelusurannya bisa dilakukan oleh vendor. 10 bulan. Ya. Sampai 10 bulan. Kita tidak perlulah saya sebutkan. Nanti kita bahas hari ini juga nanti. Ya. Makanya kalau disampaikan dalam sebulan selesai, saya khawatir first action-nya bunyinya nggak jelas. Saya khawatirnya itu nggak jelas. Baik, ya, pertanyaan yang terakhir, ya, kesempatan yang terakhir saya kasih kepada Pak Safrimai. Pak Safrimai, silakan Pak Safrimai. Ini saya terpaksa harus potong. Dapat akan ke bawah untuk membuka acara. Jadi mudah-mudahan bisa kita akhiri sesi yang pertama ini 5 menit ke depan, memberikan kesempatan juga nanti kepada kawan-kawan setelah itu sholat asar dulu, kemudian kita akan mulai dengan sesi pembukaan nanti. Silakan Pak Safrimai, silakan. Terima kasih Pak Dir, izin saya cuma ingin meneruskan tadi apa yang sudah dipertanyakan oleh Pak Alex, yaitu kalau kita lihat dari alur perjalanan dokumen untuk pemeriksaan substantif ini kan dari hasil pemeriksaan ini kan masuk ke bahagian quality insurance. Jadi di quality insurance ini dilihat disaringlah begitu, dan kemudian di Jepang itu juga ada yang namanya quality verification. Ya. まず一つ目のこの委員会について、少し説明させていただきます。 Terima kasih Pak, pertanyaan berkaitan dengan alur tadi, terkait dengan alur permohonan atau dokumen permohonan. この委員会というのは外部の有識者から、構成されているということで、その構成としましては、企業であったり、法律の関係者、またこういった特許に詳しい学識経験者、そういった形で幅広いところから専門家を選んでいます。 Berkaitan dengan komisi ahli Pak, itu bahwa mereka itu semuanya adalah eksternal dari Japan Patent Office, bisa berasal dari ahli hukum, bisa berasal dari ahli-ahli industri, atau juga bisa berasal dari akademisi yang memang mereka dianggap ahli di bidangnya. ただこちらの外部の委員会という方は個別の審査結果にまで目を通すというわけではなくて、特許庁が行っている品質管理の体制であったり、その時 JPO がまとめた品質管理に関する報告などですね、そちらの内容をもとにさまざまな意見をいただくという形になっています。 Jadi komisi ahli ini memang tidak secara langsung mengomentari permohonan satu permohonan dikomentari atau bukan juga, tapi lebih mengomentari kepada Japan Patent Office-nya, kepada sistem Japan Patent Office-nya ini, pemeriksaannya ini sepertinya sistemnya harus diperbaiki. Misalnya seperti jadi bukan mikro ya, tapi lebih ke arah makronya Japan Patent Office. そして審査の中身まで見るのはやはり特許庁の内部の審査官、品質管理を担当する人たちの役割となっていて、その人たちの検証結果をもとに外部の人からの意見をいただくという形になります。 Sehingga untuk pemeriksaan secara mikro yang terlibat memang yang internal Japan Patent Office Pak. Secara global nanti itu bisa komisi ahli tadi bisa memberikan komentar terkait dengan yaitu makronya Japan Patent Office. Udah kebelet gua. Terima kasih kepada Mr. Rizky Ahmad, Sang Direktur dan Bapak Direktur. Thank you
Mr. Jama for the presentation. Bagi kata salam sekali lagi. Bapak Ibu, sebelum memulai pembukaan yang akan Kita lihat Aston Bogor yang 2 tempat tidur bersih teman di sini. Mari di dalam di luar juga ada teras luar, duduk-duduk, ada sofa, ada meja makan kecil, ada dapur ya, juga ada toilet di dalamnya, ada meja duduk. Apa dalamnya nih kosong banget. Ini kamar mandi. Awalnya di sini. Kira-kira ukurannya 3 ya 3 meter ya. 3 meter lebarnya 3 meter kali berapa ini? Ini ada lampu di atas. Bagus. Ini menarik, ini corong hati ya, oke. Tutup.